Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 208 tentang ziarah kubur, Ustaz. Bukan 208 sih kalau nomor PDF. 200 berapa tadi? Ya, 205. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ziaratil kubur. Ini satu pasal pada membahas tentang ziarah kubur. Akhrajal Uqailiyu telah mengeluarkan oleh Al-Uqaili an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Razin. Maksudnya awalnya berkata oleh Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Berkatalah oleh Abu Razin. Nah, ini kitab ini banyak singkat-singkat. Qala Abu Razin berkata oleh Abu Razin, apa kata Abu Razin? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna tariqi alal mauta. Sesungguhnya jalanku itu melewati orang meninggal, orang-orang mati. Sesungguhnya jalanku itu di atas orang meninggal. Maksudnya melewati orang meninggal. Melewati kuburan. Fahal min kalamin atakallamu bihi idza marartu alaihim? Maka adakah dari ucapan yang akan aku ucapkan dengannya ucapan idza marartu apabila aku melewati kepada mereka? Maka adakah dari ucapan atakallamu yang akan aku ucapkan dengannya ucapan idza marartu apabila aku berpapasan atau apabila aku melewati mereka? Qala Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Qul, katakan olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Keselamatan kepadamu wahai ahli kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Antum lana salafun. Bermula kamu bagi kami itu pendahulu. Kau pendahulu kami. Kau telah berangkat duluan. Wa nahnu lakum taba'un. Bermula kami bagi kamu sekalian itu pengikut. Kami akan menyusul. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami insya Allah itu bikum lahikun dengan kamu akan bertemu. Sesungguhnya kami insya Allah lahikun. Kami akan bertemu bikum dengan kamu. Jadi bikum muta'alaq kepada lahikun. Muta'alaq ke depan. Nah, itu Nabi anjurkan kita baca kalau kita melewati kubur. Kemudian, qala Abu Razin, berkatalah oleh Abu Razin, Yasma'un, ini pertanyaan ini, Ayasma'un, apakah mereka mendengar ya Rasul? Bukankah mereka sudah meninggal? Qala Nabi bersabda, Yasma'una wa la yastati'una ayyujibu. Mereka mendengarkan akan ucapan orang yang memberi salam kepadanya. Wa la yastati'un dan mereka tidak mampu bahwa menjawab oleh mereka. Mereka tidak mampu menjawab. Ya, tapi mereka mendengar, tidak mampu menjawab bagaimana? Nah, ternyata bukan tidak mampu menjawab maknanya. La yastati'una ayyujibu. Mereka tidak mampu bahwa mereka menjawab. Maknanya bukan nggak menjawab, bukan. Ai jawaban yasma'uhul hayyu. Nah, begitu kata para ulama ya. Mereka tidak mampu dari bahwa mereka memberikan jawaban. Artinya jawaban yang mendengar akannya jawaban oleh orang yang hidup. Mereka memberi jawaban, cuma kita nggak dengar. Nah, itu artinya mereka tidak mampu menjawab jawaban yang membuat pemberi salam itu mendengar. Ya, qala, kemudian Nabi bersabda, "Ya Aba Razin, wahai Aba Razin, ala tarda, apakah engkau tidak rela ayyarudda alaika bi'adadihim minal malaikah bahwa mengembalikan ayyarudda bahwa membalaskan kepadamu dengan sejumlah mereka malaikat." Ini kemana Pak El Yarudda Ustaz? Apakah engkau tidak rela ayyarudda bahwa membalaskan salam kepadamu dengan sejumlah mereka
dari malaikat. Nah, ini nggak ada failnya Ustaz. Ya udah nggak ada failnya ini. Mana Ustaz Sulaiman? Coba cariin fa'il ya udah. Malaikat kah fa'ilnya? Min ziyadah? Biasa ziyadah min sesudah nafi. Maka engkau tidak rela bahwa membalas kepadamu dengan sejumlah mereka orang meninggal oleh malaikat? Ya, apakah engkau nggak mau malaikat yang akan membalas salammu? Ya, sepintas begitu Ustaz, sebelum kita melihat syarahnya. Status hadisnya akhrajahul Uqaili fi du'afa. Ini dalam kumpulan hadis-hadis lemah. Gimana Ustaz nih Arabnya itu? Penting nih Arabnya. Eh, Ya Ustaz, nggak ada minnya tuh kalau di kita aslinya. Bapak nggak ada? mana itu nggak ada. Oh, berarti benar. Berarti min nggak ada ini. Jadi al malaikatu fa'il yarudda. Jadi min karena biasa ziyadah min sesudah nafi. Ini nggak ada nafi. Kalau ada kitab yang memang nggak ada min, kita ambil itu. Hmm. Di kitab Ustadz min nggak ada. Bi ada dihim al malaikatu langsung ya. Ya ini tapi Daruda Ustaz, jangan Yaruda kan. Kalau dihalangi bisa, kalau udah dipisah. Tapi kalau di kitab aslinya Daruda, Oh, jadi berarti tarudah mengikuti fa'ilnya malaikah. padahal Yaruda bisa juga karena ada silangi Ustaz, nggak apa-apa kan. Boleh, boleh. Ala tarda antarudda alaika bi'adadihimul malaika. Apakah engkau tidak rela bahwa membalaskan kepadamu dengan sejumlah mereka orang meninggal? Siapa yang membalas? Oleh para malaikat. Nah, ya, nah itu. Malaikat yang akan membalas. Nggak dengar juga kita. Nggak apa-apa. Doa malaikat. Wa ibnu Abid Dunya wal Baihaqi dan mengeluarkan oleh ibnu Abid Dunya dan oleh Baihaqi an Muhammad bin Wasi. Qala berkata ianya Muhammad bin Wasi. Balagani annal mauta ya'lamuna bizuwarihim yaumal jum'ah. Telah sampai kepadaku, sampai berita. Balagani sampai kepadaku oleh apa sampai? Fa'il balaga. Oleh bahwasanya orang-orang yang meninggal itu ya'lamun. Mereka mengetahui bizuwarihim. Mereka mengetahui dengan penziarah-penziarah mereka, penziarah pada hari Jumat. Wa yauman qablahu dan satu hari sebelumnya Jumat. Wa yauman ba'dahu dan sehari sesudahnya Jumat. Artinya, menurut informasi yang sampai kepada Muhammad bin Wasi, orang meninggal dia tahu dan mengenal orang yang menziarahinya. Kalau ziarah itu dilakukan hari Jumat atau hari Kamis, sehari sebelum Jumat atau hari Sabtu. 3 hari. Ya. Kalau selebihnya nggak tahu berarti Ustaz. Masya Allah. Ini berarti kalau hadis ini kuat berarti bisa mentaksis hadis sebelumnya. Nggak selamanya orang meninggal itu tahu. Ini nomor 3. Nomor 2 mana tadi? Nomor 1 status hadisnya akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Auradahu Suyuti membawakan hadis ini oleh Al-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa. Nah, udah nggak ada statusnya Ustaz. Ya, itu Ustaz. Wal Baihaqi an Muhammad bin Nu'man mursala. Meriwayatkan mengeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Muhammad bin Nu'man akan satu hadis yang mursal. Manzara qabra abawaihi. Barang siapa yang mengunjungi ia akan kubur dua orang tuanya. Nah, barang siapa yang mengunjungi ia akan kubur dua ibu bapanya. Au ahadihima atau kubur salah satu keduanya. Fi kulli Jum'atin dalam setiap Jumat. Ghufira lahu. Niscaya diampuni bagi dia. Ini bagi dia yang siapa nih? Bagi dia yang menziarahi ya. Diampuni bagi dia yang menziarahi. Wa kutiba barran dan ditulis akan dia akan sebagai orang yang berbakti.
Ini yang diampuni ini dosa orang yang menziarah kubur, Ustaz. Dosa orang dalam kubur bagaimana? Insya Allah kan. Nah, kalau kita berdoa, doa kita makbul, insya Allah diampuni juga. Tapi ini sedang mengisahkan tentang pahala orang yang ziarah, bukan yang diziarahi. Jadi hari Jumat ini keutamaan atau menafikan hari yang lain, bro? Itu yang paling dianjurkan ziarah hari Jumat, Ustaz. Karena hadis tadi di atas, kalau hari Jumat, sahibul kubur itu tahu yang menziarahinya. Kalau hari lain, belum ada dalilnya yang menyatakan mengetahui, kecuali hadis lemah tadi, Ustaz. Ya, makanya banyak orang menganjurkan ziarah kubur dari hari Kamis, kan? Kamis sore, Ustaz. Nah, Iya. hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, lanjutan dari Jumat. Memang seru kita baca syarahnya, Ustaz. Cuma belum ketemu ini di mana. Ini kita lebih parah lagi kita semua. Tadi saya belum sempat lihat-lihat. Kenapa saya nggak lihat daftar isi saya? 529. Ziarah kubur. Nah, faslun fi masyru'ati ziarah kubur. 359. Gampang. 359. Nah, ini Ustaz. Ini kita baca syarahnya kali ada tambahan di sini. Ini Ustaz nih. Faslun fi masyru'ati ziaratil kubur. Ini satu pasal pada membahas tentang syariatnya ziarah kubur. Wa doa lil mayit. Dan membahas tentang doa bagi mayit. Wa ma yata'allaqu bihi. Dan perkara-perkara yang berkaitan ya dengannya doa. Ya'lam anna ziyaratal kuburi mustahabatun alal jumlah. Ketahui olehmu bahwa sungguh menziarahi kubur itu disunnahkan secara umum. Litazkirati wal i'tibar. Tujuannya untuk tazkirah ya, untuk mengingatkan diri, i'tibar dan untuk dapat pelajaran. Berarti faedah terbesar ziarah kubur itu untuk kita penziarah, Ustaz. Bukan orang yang dalam kubur. Hmm. Ya, itu yang pertama. Secara umum tujuan ziarah kubur tazkirah mengingatkan diri, i'tibar dapat pelajaran. Orang dia kuat tapi udah meninggal duluan, Ustaz kan? Kita juga akan menyusul lah ini. Wa ziyaratu kuburis sholihin mahbubatun li ajli tabarruki wal i'tibar. Dan menziarahi kubur orang saleh pun disunnahkan karena untuk mengharapkan barokah dan untuk dapat pelajaran juga. Orang saleh aja meninggal, Ustaz. Apalagi yang enggak saleh kan. Tabaruk ini dapat apa namanya ya? Barokahnya. Udah barokah aja bahasa Indonesia. Nanti kita kaji khusus tentang tabarukan. Bagaimana pandangan agama tentang tabarukan. Waqad kana dan sungguh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an ziyaratil kubur, melarang ianya Nabi dari ziarah kubur. Awal Nabi melarang menziarahi kubur. Summa adina fi dzalika ba'du. Kemudian memberi izin ianya Nabi pada demikian ziarah kubur ba'du sesudah melarang. Ada larangan kemudian Nabi menganjurkan atau memberi izin. Kama rawahu Muslim sebagaimana yang meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah. Waqat ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa sungguh Nabi bersabda yanya Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur adalah itu dulu aku melarang kamu dari ziarah kubur fazuruha sekarang ziarahi olehmu akannya kubur fa innaha karena sungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah bisa mengingatkan ya akan kamu akan akhirat ya ghaira alla taqulu melainkan bahwa janganlah engkau mengatakan hujran jangan katakan kata hujran hujran bidhammin dengan dhammah fasukun maka sukun ay qabihan melainkan janganlah engkau mengatakan akan kata-kata buruk ketika mentiara itu. Jadi hujran ini artinya qabihan au fuhsyan ya. Kata-kata jorok.
Wa kana sababun nahi an ziyaratil kuburi hadasani. Dan adalah penyebab dilarang dari ziarah kubur itu dua kejadian. Bukan. Hadasan hadasanal ahdi bil kufri. Hadasanal ahdi bil kufri. Dan adalah sebab dilarang dari menziarahi kubur itu baru masa dengan kekafiran. Masih dekat masa dengan kekafiran. Orang baru sebelumnya musyrik didakwahi oleh Nabi masuk ke Islam. Kalau dibolehkan ziarah kubur nanti musyrik lagi kan? Hmm. Dikirain diajak nyembah kubur, padahal diajak mendoai orang dalam kubur kan gitu Ustaz. Eh, Ya. Summa lamma in hamakat in mahakat. Summa lamma in mahakat asarul jahiliyah. Kemudian manakala terhapuslah oleh bekas-bekas jahiliyah, jejak-jejak. Manakala hilang lenyaplah oleh bekas-bekas jahiliyah. Wastahkamal islamu dan kokohlah oleh keislaman. Wasaru ahla yakinin wa taqwa dan jadilah mereka itu orang-orang yang memiliki keyakinan dan takwa. Azina lahum fi ziarah. Memberi izin oleh Nabi bagi mereka dalam menziarahi kubur. Ini sebenarnya keren banget kita ini Ustaz ya. Ini acara ada penjelasannya nggak langsung hadis. Masya Allah. Nggak sempat kita baca. Ya. Waqala al-qadhi berkatalah oleh qadhi ini qadhi Iyad ini pengarang kitab Asy-Syifa lil Mustafa. Al-fa'u muta'alliqatun bi mahdhufin. Bermula fa itu terkait ia dengan mahdhuf. Mana fa-nya? Fa innaha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ini fa ini. Fa ini berkaitan dengan mahdhuf. Oi. Nahaitukum an ziyaratiha mubahatan bitaka suril amwat. Nah, bitaka suril amwati fi'lal jahiliyah. Aku melarang akan kamu dia dari menziarahinya kubur karena berbangga-bangga dengan banyaknya orang mati. Apa ini? Bitaka suril amwat fi'lal jahiliyah. Nah itu kum, aku melarang akan kamu dari menziarahinya kubur karena berbangga-bangga dengan banyaknya orang-orang mati. Ya, yang telah memperbuat oleh orang jahiliyah akannya berbangga-bangga. Gimana Ustaz nih? Ini kacau ini eranya. Masya Allah. kok banyak bangga dengan banyak orang mati gimana? Nah, itu nenek moyang saya kan biasa. Ini orang Arab Ustaz. Ini nenek saya itu mati dalam perang ini, perang itu. Itu dijadikan kebanggaan juga Ustaz, kuburan. Mana kuburan nenekmu yang memperjuang melawan membela kabilah misalkan. Kan sekarang juga sama di Indonesia Ustaz kan? Hmm. Kan begitu sekarang yang sibuk masalah nasab segala macam. Itu kan bagian dari kebanggaan. Itu maksudnya Ustaz. Walaupun ini Wali Songo saya keturunan Wali Songo segala macam. Tapi nggak apa-apa kan? Bukan nggak apa-apa, maksudnya kita nggak sedang membahas itu Ustaz. Ya, ya. Ini yang perlu dibahas kata Syekh Iya. Ketika Nabi menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kamu menziarahi kubur fazuruha. Kemudian sekarang ziarahi. Fa ini ada kaitannya, ada makhluk di sini. Itu yang beliau mau jelaskan. Aku melarang akan kamu ziarah-ziarah kubur karena mubahatan, karena berbangga-bangganya kalian dengan banyaknya orang mati di antara kalian. Maksudnya nenek moyang kalian mungkin. Ya, yang Hmm. telah dilakukan hal itu oleh jahiliyah. Ini kurang paham cara i'rab. Susunannya rada membingungkan. Ini alasan alasan dilarangnya karena ini ya, apa? Karena bangga banget terhadap banyaknya orang yang meninggal yang suka dibangga-banggakan berarti ini. Yang pertama karena dekat masa. Jadi bekas-bekas kekafiran, maksudnya gini, kita udah lama, misalkan seseorang yang sudah lama berada dalam satu keyakinan, misalkan, kemudian menganut keyakinan baru, kan susah untuk lepas dari keyakinan lama. Itu bekas jahiliyah masih ada, khawatir, Nabi khawatir. Makanya Nabi melarang. Nah, di antara lain yang mereka lakukan berarti membanggakan orang-orang yang mati di antara mereka. Kan banyak banget perang di Arab, Ustaz kan? Tiap hari perang itu karena masalah sepele perang. Banyak nenek moyang mereka mati. Mereka jadi kebanggaannya kuburan nenek saya. Nenek saya kakek ketika berperang melawan si Fulan dan si Fulan. Jadi membanggakan.
Wa ammal an, adapun sekarang faqad ja'al Islam. Sekarang sudah datanglah oleh Islam. Wahudima atau wahadama kawaidus syirki, dan telah robohlah oleh pondasi-pondasi kesyirikan. Fazuruha, maka ziarahi olehmu akannya kubur. Fa innaha turisu riqqatal qalbi. Karena menziarahi kubur itu menyebabkan ia akan lembutnya hati. Wa tudzakirul mauta wal bila, dan mengingatkan ia akan kematian dan kebusukan, usang ya. Kematian dan bila itu hancurnya badan ketika kita dikubur. Indah. Ya, nah itu. Nikmat dawauhia, sebaik-baik obat, kullu da'in dawaun, nikmat dawauhia, sebaik-baik obat itulah dia ziarah kubur. Ziarah kubur itu jadi obat baik liman qasa qalbu, bagi orang yang keraslah oleh hatinya, walazimahu zambu, melazimi akan dia oleh dosanya. Orang yang terjebak dalam dosa, hatinya keras. Nah, ini ziarah kubur obatnya. Biar kita ingat Ustaz, wah, ini pada meninggal. Fa'inin tafa'a bil iksari minha fadzaka, maka jika dia mendapatkan manfaat dengan memperbanyak darinya menziarah kubur, fadzaka, maka itulah keuntungannya. Wala, apa nih? Dan jika bermanfaat ia dengan memperbanyak darinya ziarah kubur, fadzaka, maka bermula demikian, itu bagus. Wala aksara, wala aksara min musyahadatil muhtadirin. Ini wala wa illa kayaknya. Wa illa jika tidak, saya memperbanyak. Ya, ini kenapa wala? Kalau wala susah kita pahami ini. Kalau wa illa, maka jika mendapatkan manfaat ia dengan banyak dari ziarah kubur, maka itu yang dia lakukan. Orang yang keras hatinya, obat terbaik ziarah kubur. Jika dia bisa melakukannya sering-sering, maka itulah yang bagus. Wa illa aksara mim musyahadatil muhtadirin. Jika tidak, nggak bisa melakukan ziarah kubur, memperbanyak ia dari melihat orang yang mau meninggal. Nah, mudah-mudahan, tapi saya nggak pastikan juga saya. Mudah-mudahan ini wa illa. Jika menziarah kubur nggak mungkin kita lakukan, sering-seringlah melihat orang mau meninggal, orang sakratul maut. Itu bisa membuat kita takut juga, Ustaz. Kalau mau maksiat mikir-mikir nih, kan? Nah, ini musyahadatal muhtadirin, orang yang mau meninggal. Ini panjang benar Ustaz. Ya, kalau baca-baca ini banyak hikmahnya, tapi Iya. nggak apa-apa panjang. Baca aja Ustaz. Ya. Waqala ba'duhum, berkatalah oleh sebagian mereka para ulama, ustudilla bihi. Tak ilham baru datang. Ustudilla bihi ala hilli ziaratil kuburi. Diistidlalkan dengan hadis tadi, dijadikan dalil. Diistidlal dengan hadis Nabi tadi kepada halal menziarahi kubur. Sawa'un kana zairu rajulan aw imra'atan, sama saja adalah yang menziarahi itu laki-laki atau perempuan. Kalau berdasarkan hadis di atas umum, semua bisa ziarah kubur, laki-laki atau perempuan. Wa sawa'un kanal mazuru musliman atau kafiran, sama saja adalah yang diziarahi itu kubur orang Islam atau orang kafir. Nah, itu. Kalau di sini kan umum, San. Aman banget nih. Nah, karena tujuannya untuk mendapatkan pelajaran kan. Kita datang ke kubur jin, kubur kafir misalkan. Gak apa-apa, tapi jangan kita doakan dia. Nah, qala Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi, wabil jawazi qata'al jumhur, dan dengan hukum boleh telah mengkata oleh jumhur. Mayoritas ulama menyatakan memang benar. Semua boleh ziarah kubur. Terlepas dari sunnah atau tidak, makruh atau tidak. Yang penting laki-laki perempuan boleh menziarahi kubur. Wa qala sahibul hawi, berkatalah oleh pemilik kitab. Gimana, Ustaz? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Wa qala sahibul hawi, berkatalah oleh pemilik kitab hawi, yaitu Al-Mawardi. La tajuzu ziaratu qabril kafir. Tidak bolehlah oleh menziarahi kubur kafir. Nah, ini menurut Syekh Mawardi. Iya. Wahwa ghalton. Dan dianya, pendapat Syekh Mawardi itu salah. Intaha, selesai. Jadi menurut Syekh Nawawi salah ini pendapat Mawardi. Boleh jenguk kubur orang kafir. Ya. Cuma apa hujah, apa dalil
yang menjadi pegangan Syekh Mawardi. Ini wa hujjatul Mawardi qauluhu ta'ala. Bermula dalilnya Syekh Mawardi itu firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, wala takum ala qabrihi. Janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Kuburnya orang kafir kan? Nah, tapi kata para ulama kalau kita baca dalam ini maksudnya wala takum jangan engkau doakan, jangan engkau salati. Bukan ziarah. Wala takum ala qabrih janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wafil istidlali bidzalika nadrun la yakhfa. Dan sabit pada mendalilkan, menjadikan ini ayat sebagai dalil dan sabit pada pendalilan dengan ini ayat itu nadrun la yakhfa. Itu ada tinjauan yang tidak sunyi ya, perlu dilihat kembali. Ya, karena walatakum jangan berdiri di atas kuburnya, enggak menunjukkan secara terang kepada larangan ziarah. Karena ayat sebelumnya wala tusalli ala ahadin minhum kan. Jangan engkau salat kepada siapapun dari mereka. Tapi dilarang salat kepada orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Oke, titik. Wasu'ila Malikun an ziyaratil kubur. Ditanyakan akan Imam Malik rahimahullah tentang ziarah kubur. Faqala beliau berkata, qad kana nuhiya anhu. Sungguh ada ia itu dilarang darinya ziarah kubur. Summa udzina fihi. Kemudian diberi izin padanya ziarah. Falau fa'ala dzalika insanun wa lam yakun illa khairan lam ara bidzalika ba'san. Maka jikalau melakukan akan demikian oleh seorang insan, mempraktekkan ziarah kubur, walam yakul illa khairan dan dia tidak mengatakan kecuali yang baik-baik, lam ara, niscaya tidak aku lihat dengan demikian akan apa-apa, enggak apa-apa, aman aja. Dek, adik, ya aman, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa antawos dan dari tawos kanu yastahabu yastahabbuna alla yatafarraqu anal maiti sab'ata ayyamin. Adalah mereka para ulama, mereka menganjurkan bahwa tidak alla yatafarraqu, tidak tertinggallah mereka, tidak berpisah mereka dari mayat selama 7 hari. Ini 7 hari di arah kubur terus, Ustaz. Ini mungkin dalil satu tujuan, Ustaz. Apa namanya? Iya, iya. Tujuan, tujuan. Tahlilan sampai 7 hari ini. Iya, cuma ini ke mayat sebenarnya. Kalau kita kan nggak ke mayat, ke rumah mayat kan? Ke rumah orang yang Nah, ini bukan ke mayat, bukan ke rumah mayat anjurannya, ke mayat. Adalah mereka itu mereka menganjurkan Allah yatafaraku bahwa mereka tidak terpisah dari mayat selama 7 hari. 7 hari kita selalu datangi mayat. Hari pertama, hari kedua kan kita doain. Kenapa? Li'annahum yuftanun. Karena mereka, ini kata Atta bukan kata Nabi ya. Karena mereka itu yuftanun, mereka difitnahkan, diuji dalam kubur. Yuhasabun, mereka dihisap. Apa nih? Fi kuburihim, Ustaz. Ini kayaknya fi kuburihim, Ustaz. Cuma tergabung tulisannya. Oke. Karena sungguhnya mereka itu mereka difitnah. Fitnah maksudnya ditanya dalam kubur, yuhasabun dihisap. Fi kuburihim, dalam kubur mereka. Sab'ata ayamen. Selama 7 hari. Nah, ini kata Taus. Wa tukrahu lin nisa'i li jazaihinna. Dan dimakruhkan akan ziarah bagi wanita karena satu aja deh. Cara satu saja aja. Sekolah. Ya. Bawa buku itu. Tukrahu lin nisa'i li jazaihinna. Dimakruhkan akan ziarah bagi wanita karena kegundahan mereka. Jaza apa namanya? Gundah gulana mereka. Suka berkeluh kesah. Tapi wanita sekarang kuat-kuat sana. Di kubur biasa aja kita lihat lebaran Ustaz. Senang-senang. Ini nggak tahu nih wanita yang mana Ustaz yang suka gundah. Kalau yang masalah sedih mah, oh, laki-laki juga banyak kan. Oke, ini kita bahas ini dulu Ustaz, sebelum kita lanjut. Ini penting kelihatannya soalnya. Biar kita paham agak Guru detail. kalau maaf guru nanya dulu. Kalau sekarang kan lagi banyak maulidan. Ya, Kan ada cerita mau maulid anaknya datang ke kuburan kakeknya. Kakek saya mau maulid belum punya kambing gitu.
datang ke kuburan ya. Terus ceritanya besoknya ada aja kayak orang yang nganterin kambing. Boleh nggak sih ngomong begitu di kuburan? Cerita. Itu Eh curhat, cerita curhat apa minta Ustaz? curhat sih, curhat kayak kuburan gitu. Nggak apa-apa Ustaz. Gak Kalau apa-apa ya. kalau curhat mah nggak apa-apa, jangan minta. Bukan 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 minta ke kuburan kan? Kalau kakek minta kambing nih mau lidah bahaya. Kalau curhat mah boleh aja. Kita ngomong sama tembok juga boleh Ustaz kan? Iya iya. Ya. Tapi sekarang hati-hati katanya ngomong, karena semua bisa bicara kan. Tembok bisa bicara segala macam. Rekaman di mana-mana. Gitu. Tapi bagusnya kalau nggak ada kambing mah ke tukang kambing Ustaz. Yang melihara kambing kan. Asal juga punya duit itu. Allah Akbar. Tapi saya belum paham itu Ustaz. Masalah kehadiran Nabi segala macam. Itu banyak banget saya dengar tokoh-tokoh berceramah kalau kita maulid segala macam Nabi hadir. Itu maksudnya hadir gimana itu? Saya belum paham itu. Ya, Iya. itu Ustaz. Jadi kadang aneh-aneh juga Ustaz. Ini kita harus ngaji yang paling akurat Ustaz. Yang paling menenangkan hati nurani kan. Maksudnya ya gitu. Kita kaji terus insya Allah dapat Ustaz. Ya. Wa amma hadisu Abi Hurairah al-marwiyu inda Tirmidzi. Adapun bermula hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan akan hadis itu di sisi Tirmidzi. Waqala dan Syekh Imam Turmudi berkata hasanun sahih, hadis itu hadis hasan sahih. Apa kata kata hadis dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini? La'anallahu zuwaratil kubur. Melaknat oleh Allah akan perempuan penziarah kubur. Nah, kan? Tadi di atas kan secara umum wanita boleh ziarah kubur. Bagaimana Iya. cara memahami hadis ini? Hadis sahih lagi. Allah melaknat, ini yang sering kita dengar kan di mimbar-mimbar. Iya. La'anallahu zuwaratil kubur. Melaknat oleh Allah para penziarah kubur. Nah itu. Famahmulun alama idza kanat ziyaratuhunna litta'didi wal buka'i wan nauhi alama jarat bihi adatuhunna. Famahmulun maka hadis ini dipahami atau dihamalkan kepada ma apabila adalah ziarah merekanya perempuan itu litta'did untuk menghitung-hitung kebaikan mayat, Hmm. wal buka dan untuk menangisi, wanu untuk meratap di atas ma yang berlaku dengannya ma oleh kebiasaan mereka. Nah, itu yang dilarang datang ke kubur masih mengulang cerita lama Ustaz. Waduh engkau suamiku segala macam kebaikanmu sangat banyak sekali kan. Andaikan engkau masih hidup bla bla bla. Nah, itu yang dilarang. Itu Allah melaknat. Itu masih apa ya? Ya mayat belum dikubur juga kalau begitu haram Masih kan? kategori berapa itu berarti berapa di atas kuburan berarti? Itu namanya na'yul jahiliyah Ustaz kan bikin pengumuman nyebut-nyebut kebaikan kakak selesai-selesai. Nah, itu. Itu. Hadis itu berarti ke situ. Atau begini nih, ada menurut Syekh Qurtubi beda lagi. Waqala al-Qurtubi berkata Syekh Qurtubi, wa hamala ba'dhum hadisat Tirmidzi dan memahami, menghamalkan. Bagaimana terjemah yang bagus menghamalkan Ustaz? Dikandung paham, diambil paham, Sebenarnya terkandung paham. membawakan ya kan? Hamil kan membawa, mengandung Ustaz. Cuma saya ngambil intinya memahami. Memahami oleh sebab tuhum akan hadis Tirmidzi pada larangan kepada orang-orang alaman takassarat ya. Alaman takassarat az-ziyaratu. Ah, memahami oleh ba'dhum akan hadis Tirmidzi pada larangan kepada orang-orang yang banyaklah oleh ziarah, yang memperbanyak ia akan ziarah. Jadi kepada wanita yang terlalu banyak ziarah kubur, nah, itu yang la'ana, yang dilaknat. Li'anna zuwarati lil mubalaghah. Karena kata zuwarah itu untuk mubalaghah. Intaha, selesai ianya ucapan Syekh Qurtubi. Masuk juga Ustaz. Hmm. La'anallahu zuwarah, ya kan? Melaknat oleh Allah akan wanita yang kebanyakan, yang terlalu Sering, sering ziarah kubur. sering Ah, banget. kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Itu menurut Syekh Qurtubi.
Bentar, Ustaz. Ada komentar Ustaz Ilham, Ustaz Abu Maryam? Gimana nih? Hadir, hadir, hadir. Ada ya, Ustaz? Abu Maryam juga hadir kan ya. Nyimak Ustaz. Nah. Walau qila bil hirmah fi haqqina fi hadzal zamani lama ba'uda. Nah, ini kata Syekh Mahfud ini, Syekh pengarang kitab Manahijul Imdad. Ini kelihatannya ya. Walau qila bil hirmah, jikalau dikatakan dengan haram pada hak mereka wanita, kita bilang wanita haram ziarah kubur. Jikalau dikatakan dengan haram pada hak mereka para wanita fi hadzal zaman. Ini bersambung fi-nya. Salah. Pada ini zaman, lama bang udah nggak jauh ya, masih boleh diterima. Ya. Karena bukan ziarahnya yang bermasalah. Ketika keluar di jalan, misalnya, ziarah banyak pamer ini, pamer itu, pakai baju terbaik kan gitu, Ustaz. Mau kuburan kayak lebaran kan, itu masalahnya. Wazalika lima fi khurujihinna minal fasad. Demikian itu, kalau kita menyatakan haram juga nggak jauh, karena nama yang ada ya pada keluarnya mereka wanita dari kerusakan. Nah, itu Ustaz. Jadi kesimpulannya pendapatnya banyak. Nah, itu kubur secara umum. Kubur secara umum. Jadi wanita boleh nggak ziarah kubur? Ada 3 pendapat. Ada yang bilang boleh secara umum. Ada pendapat menyatakan ya boleh secara umum. Adapun hadis yang menyatakan Allah melaknat, itu pemahamannya kalau berziarah untuk meratapi. Itu haram. Atau ada juga ulama Syekh Qurtubi memahami yang dilaknat itu perempuan yang keseringan ziarah kubur. Ya, kalau jarang-jarang nggak apa-apa. Kata Syekh pengarang kitab Manahijul Imdad, kalau kita menyatakan di zaman sekarang perempuan haram ziarah kubur juga nggak jauh. Masih bisa diterima katanya. Karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh keluar mereka. Berarti kembali ke ilat Ustaz. Kalau mereka bisa menjaga diri aman segala macam, itu boleh. Itu kubur secara umum. Ini membahas khusus kubur Nabi. Wala yukrahu lahunna ziaratu qabrin Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak dimakruhkan bagi mereka para wanita akan menziarah kubur Nabi. Bal tundabu. Bahkan dianjurkan akannya ziarah sunnah. Wa yanbaghi kama qala Ibnu Ruf'ah wal Qamuli, dan sepantaslah sebagaimana berkatalah oleh Ibnu Ruf'ah dan oleh Qamuli, oleh apa pantas antakuna sairal anbiya'i wal auliya kadalik. Antakuna sairul anbiya, bahwa adalah semua para nabi dan aulia itu kadalik. Jadi kalau Syekh Ibnu Ruf'ah menambahkan lagi, bukan hanya kubur nabi boleh dia diziarahi, kubur nabi yang lain juga, kubur para waliullah kan? Boleh semuanya. Jadi kita harus ada grup khusus Ustaz untuk ziarah ke kubur-kubur para solihin Ustaz. Para ulama grup ya. Ya. Nah. Ustaz Ilham udah punya kitab ini belum? Saya baru download tunggu. Ini rencana mau lihat di Shopee kan ini, tapi tulisannya tulisan tangan pula ya. Ya. Nggak ada yang sudah ditulis seperti dengan komputer tunggu. Nggak ada. Yang cetakan juga tulisannya sama. Ada teman-teman yang beli versi cetak nggak bisa dibaca katanya. Iya, jadi udah berapa nih? Udah berapa? Ada tiga nih saya lihat nih. Tapi nggak ini. Sama. Apa namanya, semua tulisannya begini semua. Tapi bisa Ustaz kalau dibiasakan kita baca khatam ya 20 halaman lewat kita baca udah paham ini metode penulisannya. Kayak V tadi sering kesambung kan, udah maklum. Iya. Udah 2 kali ketemu. Padahal maksudnya kalau tulisan tangan harusnya jangan terlalu berulang-ulang ya. Itu kok seperti berulang gitu kesalahannya. Ya, memang model gaya penulisan Ustaz, kayak nyambung itu. Tapi cantik banget itu tulisan tangan ulama-ulamanya. Ya, ini kayak ini Ustaz. Ini fi kuburihim kan. Tapi ya disambung dengan kaf. Ini kan aturannya kan. Fi kuburihim. Iya.
fi kuburihim. Kemudian tadi mana tadi satu lagi? Fi hadza di bawahnya itu fi hadza zaman. Fi hadzal zaman ya. Di ini Ah, ya. fi hadza. Iya juga kesambung dengan hadza kan. Ah. Jadi Ustaz kalau udah biasa kita baca kayaknya ketemu ini metode penulisannya. Insya Allah kita paham. Tapi kebiasaan Ustaz. Iya, Ya, Tinggal dikasih yang catatan aja tadi dengan pakai Foxit itu. yang benar. indahnya itu tulisan beliau, tulisan pengarang ini kok bagus banget, udah rapi gini. Karena zaman dulu nggak ada mesin ketik mungkin Ustaz. Jadi beliau rajin Terbiasa. menulis kan. Ini Terbiasa. tahun-tahun berapa nih tunggu ya? Ini baru ini. Ah, 3631. Tahun berapa nih kita? Syekh Ini Ihsan ini. diletakkan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Cempasi. Dahlan Kediri ini. Ulama Kediri. ke diri ya, orang Indonesia 1372. 1302. Berarti tahun berapa 100 tuh? tahun lalu. 90-an tahun ya. 90 tahun lalu. 1448 sekarang. Iya. 45. 45. 45. Nah, jadi sekitar ya nggak nyampe lah. 80 tahunan. Berarti 30 tahun yang lalu lah ya. Nah, tinggal dikurangin Ustaz. 1372 kurang 1445. Berapa? Matematika saya dulu nggak lulus Ustaz. 70 tahunan bro. Iya, nah itu 73. keren Ustaz. Dan beliau nggak main komputer dulu Ustaz. Mending pakai tangan lebih keren. Nah, kita lanjutkan Ustaz. Waqala Ibnu Abi Mulaikah. Berkatalah oleh Ibnu Abi Mulaikah. Akbalat Aisyah itu datanglah oleh Aisyah radhiyallahu anha yauman pada suatu hari minal maqabir dari pekuburan. Fakultu aku berkata, kata Ibnu Abi Mulaikah. Mulaikah apa Malikah? Fakultu aku berkata, ya ummal mukminin, wahai ummal mukminin, min aina akbalta? Dari mana engkau datang? Qalat, beliau berkata, min qabri akhi Abdurrahman. Dari kubur saudaraku yaitu Abdurrahman. Fakultu aku berkata, alaisa kana, bukankah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha melarang ya Nabi anha darinya ziarah kubur? Qalat, Aisyah berkata, naam ya. Summa amara, kemudian Nabi memerintahkan dengannya ziarah kubur. Nah, awal melarang, kemudian menganjurkan. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Kubur bisanadin jayyidin. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Kubur dengan sanad yang bagus. Tapi ini ketat nih. Kalau Al-Ghazali berkata Imam Ghazali dan lainnya Imam Ghazali. Wala yang bagi ayatamasaka bihadza. Ayutamasaka bihadza. Tidak pantaslah oleh bahwa berpegangi dengan ini hadis. Ini malah melarang orang berpegang dengan hadis. Ustaz, gimana nih? Nah, tidak sepantaslah bahwa dipegangi dengan ini hadis. Fayu'zana linnisa'i fil khuruji ilal maqabir. Maka diberi izin bagi wanita dalam keluar ke kubur. Ini kata Imam Ghazali sepantasnya malah nggak diamalkan hadis ini. Kalau diamalkan menyebabkan kita beri izin kepada wanita untuk keluar menuju kuburan. Fa innahunna yuksirnal hajra hujra ala ru'usil maqabiri. Karena alasan dilarang karena sesungguhnya mereka itu memperbanyak oleh mereka akan berkata-kata tidak baik, hujra tadi ya, di atas kepala-kepala kubur. Mana nih ru'usil maqabiri? Fala yafi khairu ziyaritihinna bisyarihinna. Maka tidak bisa menunaikan tidak sebanding ya. Maka tidak sebandinglah oleh kebaikan ziarah mereka dengan keburukannya ziarah. Jadi antara manfaat dan mudarat banyak mudaratnya menurut Imam Ghazali. Jadi lebih baik Usap-usap wanita. nisannya dicium, diusap-usap, di apa gitu. Ah, itu. Kayak cerita tadi Ustaz. Ada sinetronnya lah di kuburan Ustaz. Diurus dulu. Nangis segala macam. Tapi kalau kita lihat ilat, itu sesuai dengan ilat. Kalau itu bisa dihindari, nggak apa-apa berarti. Kita berpegang kepada hadis Nabi. Ini kan tergantung wanita di setiap zaman beda-beda. Ini beliau tambahkan lagi. Wala yakhluna fi tariqi an takasyufin lil aurat wa tabarrujin wa tazayyunin. Nah, ini masuk. Dan tidak sunyilah mereka wanita di jalan dari membuka bagi aurat, tabarrujal jahiliyah kan. Buka
kelihatan aurat, pamer, hiasan. Tidak sunyi mereka di jalan dari terbuka bagi aurat, dari tabarut, dari tazayun, berhias, menampakkan hiasan. Boleh Wah, nggak sih guru kita kepada wanita ini senantiasa berprasangka baik saja seperti pernah disampaikan guru juga gitu. Ya, ya, kita mestinya kepada wanita yang husnuzon terus lah gitu, jangan kalau keluar mungkin buka aurat ini terus, enggak boleh nggak sih? berbaik sangka, semestinya ya berbaik sangka. Kan nggak semua perempuan seperti itu, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, memang ini kita bukan mengkritik ya. Banyak orang yang menyatakan fikih ini fikhur rijal katanya. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran ulama baru, fakir Islami ya, katanya kita Dora Ustaz itu penulisnya laki-laki semua, Ustaz. Sehingga kayak diskriminasi terhadap wanita. Iya, iya. Nah itu, kok hukum kayak berat banget, kayaknya wanita pelaku kejahatan terbesar kan? Padahal enggak. Nah, tapi saya nggak berani mengatakan seperti itu, Ustaz. Karena memang kita bukan membantah para ulama kan, ini para ulama memberikan alasan. Tujuannya tentunya untuk baik, untuk menjaga. Tapi saya pernah baca satu kitab tentang membahas gini, Ustaz. Kan ada hadis yang menyatakan kebanyakan penduduk neraka itu wanita kan? Iya. Ada hadis Nabi. Tapi beliau itu membantah hadis itu, membantah. Katanya hadis itu nggak bisa dipakai. Menurut Al-Quranul Karim, kebanyakan penduduk neraka itu laki-laki bukan wanita. Menurut Al-Quran loh ya. Menurut Al-Quran. Karena kebanyakan tokoh pelaku kejahatan sepanjang masa itu laki-laki. Fir'aun itu laki-laki. Haman itu laki-laki. Namrud itu laki-laki. Karun itu laki-laki kan. Jadi Astaga. banyak banget tokoh-tokoh Abu Lahab itu laki-laki. Semua tokoh pelaku kejahatan yang telah sepanjang masa sejarah mencatat. Pembunuh terbanyak kayak Hitler dan lain-lain laki-laki semua. Kenapa jadi wanita yang banyak masuk neraka? Ya, kemana? Kemudian ini agak membela wanita, Ustaz. Ini wanita kalau dengar ceramah ini senang nih. Kalaupun ada wanita yang melakukan kejahatan tidak separah laki-laki. Cuma beberapa orang tokoh wanita yang jahatnya. Dan mereka juga rata-rata memang dipengaruhi oleh laki-laki juga. Tapi wallahu alam, Ustaz, saya nggak mendukung siapapun kan. Saya baru belajar. Gimana Ustaz Ilham? Boleh nggak kita bisa juga misalnya kenapa laki-laki juga banyak yang misalnya katakanlah penguasa zalim dan sebagainya karena juga dipengaruhi oleh wanita juga ya. Makanya transgender banyak yang Dikritik ya. mendukung transgender gitu kan. Ya. Artinya kita minimal adil lah Ustaz. Ya kan? Iya. Adil. Hukum itu adil. Jadi memang wanita ada bagiannya, laki-laki ada bagiannya. Jadi jangan sampai kita kemana-mana selalu hanya menyatakan itu wanita paling banyak isi neraka kan. Padahal Iya. wanita banyak sengsara. Di dunia Ini sengsara, di akhirat sengsara. iya, ada penelitian tentang gender tentu. Jadi kalau kita baca-baca kebetulan kemarin saya nulis tentang gender gitu kan. Ya. Seperti misalnya Prof siapa ya? Eh aduh, lupa saya. Hmm. Jadi profesor itu bilang eh, hadis-hadis tentang perempuan apa tuh yang perempuan itu merasa tidak adil aja dengan laki-laki gitu. Ya. Adil. Bahkan dia juga berfatwa tentang warisan misalnya kan tentang warisan 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya katanya gitu, gitu kan. Tapi itu Itu bukan memang Prof banyak. sudah mulia itu. Ini emang sesat juga sih pemikiran dia. Bukan itu Kak, Prof sudah mulia. sudah ya. Bukan. Bukan. Siapa namanya itu? Lupa saya waktu saya belajar di ini di kuliahan dulu. Memang itu udah banyak yang membantah, Ustaz. Kayak alasan-alasan seperti itu justru itu bisa dimaklumi. Itu justru menganjurkan bahwa wanita itu memang nggak dianjurkan bekerja, harus ada penanggung jawab kan, sehingga dia nggak terlalu banyak kebutuhan kan begitu Ya. para ulama menjawab. Itu justru dalam Islam berarti menunjukkan bahwa wanita itu jangan dipaksa bekerja, dia kebutuhannya harus dicukupi. Sebelum dia nikah, kebutuhannya dicukupi oleh orang tuanya. Sesudah dia menikah, kebutuhannya dicukupi oleh suaminya. Sehingga dia Hmm. nggak perlu harta yang banyak. Nah, kata para ulama dalam bab waris begitu. Tapi Ada kalau nggak laki-laki, salah pembahasan begini yang dibahas sudah dibahas oleh Prof. Khuzaimah Tayanggu Tengku, pernah dengar nggak, Tengku ya? belum. Profesor Khuzaimah Tayanggu tentang gender begini. Bagaimana menyikapi dalil-dalil terhadap perempuan Hmm.
Nah, terkadang kan dalil itu kadang-kadang kalau menurut pemikiran kita Ya. mendiskreditkan si perempuan gitu kan. Padahal sebenarnya Nah, bukan kata kata Prof. Hussein Matianggo tuh. ya. Misalnya tentang apa katanya tentang apa ketika ketika istri istri mandul misalnya atau sakit, kemudian dia tidak bisa melayani suaminya katanya gitu kan. Hmm. Ah, ini seharusnya laki-laki itu menemanin si istrinya gitu kan. Nah, kalau misalnya si istri ini poligami lagi katanya, nah, si suaminya poligami katanya, nikah lagi, ya cepat itu mati istrinya katanya. Saya waktu kuliah masih ingat. Dan seharusnya suami itu menemanin istrinya terus gitu. Nah, itu pun poligami. Termasuk termasuk Huzaimat yang tuh menafikan poligami sebelum istrinya yang pertama tuh meninggal. Karena Nah, mengikuti alasannya Nabi. begitu. Hah? Karena mengikuti Nabi, Ustaz. Nabi baru Iya. poligami sesudah Khadijah meninggal. Benar, benar. Kata alasannya begitu, alasannya begitu. Nah, kalaupun istri sakit, ya temanin istri dulu, temanin istri sampai sembuh atau bagaimana gitu kan. Atau misalnya mandul, misalnya kan, mandul. Kita lihat dulu. Jika kebalikannya begini, jika suami yang mandul, jika suami yang mandul, istrinya subur, ini bagaimana? Gitu kan. Dia minta cerai juga, Ustaz, pengen nikah lagi. Iya. Jadi itu memang tidak semua laki-laki bisa melakukannya, Ustaz. Tidak semua laki-laki sabar. Iya. Jadi kesimpulannya memang perlu akhlak, etika segala macam. Ya, Nah, makanya kesabaran. apa eh, pernah saya ngaji ngaji Sahih Bukhari itu semua hadis tentang perempuan itu hadisnya semuanya ahad kata guru saya kan. Kata guru saya ahad dan terbantahkan dengan firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf katanya gitu. Ya. Nah, semua hadis tentang misalnya nggak melayani suami ketika malam suami meminta istri yang tidak melayani maka dilanat sampai pagi. Kemudian macam-macam lah hadis-hadis tentang mendiskreditkan si perempuan gitu kan. Itu Ah, semua hadis-hadis ahad semua dan terbantahkan dengan satu ayat Allah yang luar biasa yang mutawatir ya gitu. Wa hmm. asyiruhun nabil ma'ruf gitu. Itu mungkin ada kepentingan pribadi, Ustaz. Laki-laki mempopulerkan hadis itu. Kadang-kadang kan, kadang-kadang kan si laki-laki ini agak kurang ajar juga Tengku. Apa istrinya capek minta terus. Kalau istri yang nolak, kamu dilaknat sampai pagi ya sama malaikat. Mau yang mana katanya gitu. Tapi ada juga ayat, Ustaz, fadribuhunna. Iya. Gitu kan? Ya Nah, itu Allah. emang perlu kajian mendalam, Ustaz. Soalnya sekarang Islam kan menyebar kemana-mana. Bagaimana supaya ya orang melihat Islam itu tidak sebelah mata kan? Kalau Iya. ada ajaran-ajaran yang nggak masuk, nggak adil, mereka pasti anti. Ya, Intinya Nah, begitu. seperti Kalau ini, saya seperti pengennya yang di gitu. apa? Seperti yang di ini Tengku, yang di Saudi. Sekarang Saudi dulu perempuan nggak boleh menjadi saikah kan? ya, Jadi nggak sopir boleh gitu. nyetir, Nggak protes, boleh Ustaz. nyetir. Nah, sekarang perempuan banyak nyetir, banyak keluar dari rumah. Karena memang aman. Yang ilatnya hukum perempuan nggak boleh keluar di zaman Nabi itu memang perempuannya nggak aman gitu kan. Nah, Hmm. ilatnya seperti itu ulama memandang termasuk Banyak Saudi itu. banyak penculik perempuan dulu saya. Banyak. Oh, ketika haji banyak perempuan yang hilang. Hmm. Ke umroh banyak perempuan yang hilang. Sampai sekarang. Iya. Nah itu Ustaz. Masya Allah. Ini kita kelarin dikit lagi Ustaz. Wahadhi adhaimu ini dosa-dosa besar. Wa ziarah itu sunnah, sementara ziarah itu sunnah. Sementara wanita ketika ziarah itu banyak melakukan kesalahan, misalkan dosa besar. Jadi nggak imbang kan? Pakai fayah tamilu dzalika li ajliha. Maka bagaimana bisa tertanggunglah oleh demikian karenanya ziarah. Maka bagaimana bisa ditahan oleh bagaimana bisa tertampunglah oleh demikian dosa besar segala macam karenanya ziarah. Ziarah cuma sunnah, sementara dalam proses ziarah tadi banyak terjadi kemaksiatan. Naam, kendati pun demikian la ba'sa bi khurujil mar'ati fi siyabin bazlah. Tidak mengapa dengan keluarnya perempuan dalam pakaian yang biasa, pakaian bazlah, pakaian kerja, pakaian rumahan, taruddu ayunar rijali anha. Yang menolak ia akan pandangan laki-laki darinya dia. Nah, sebenarnya
Mungkin laki-laki suka kepada pakaian apa suka kepada orang. Ustaz. Kalau orang cantik mah pakai pakaian jelek pun. Ini kan ini juga menggambarkan tentang otak laki-laki Ustaz, yang jorok. Lihat wanita ini pakaiannya jelek berarti nggak menarik, udah dibiarin. Ya jadinya sepertinya otak laki-laki juga tidak bisa sepenuhnya dibenarkan juga ya. Banyak yang Ya Ustaz, coba kita kaji kita fikih itu rata-rata kan laki-laki dilarang salaman dengan amrat, takut segala macam. Jadi kan itu menunjukkan kayak kehidupan zaman dulu gimana itu ya. Dari zaman dulu udah banyak LGBT Ustaz. Kan dalam kitab fikih gitu Ustaz, dilarang. Bahkan ada yang mengharamkan salaman sama amrat, pemuda yang baru tumbuh jenggotnya kan. Karena itu lebih lebih mencurigakan katanya. Karena orang nggak tahu itu dia berdua-duaan segala macam. Tapi kan itu menggambarkan apa ya? Kayak kepala dalam rok terus. Tapi susah soalnya untuk menjelaskannya. Kita belum bisa mengungkapkan bahasa Quran. Allahu Akbar. Ini titik Ustaz. Bermula demikian itu dengan syarat membatasi kepada doa dan istighfar saja. Kotar kil hadisi ala ra'sil qabri dan meninggalkan berbicara di atas kepala kubur ya. Kecuali ma'ahama, kecuali ma yang penting-penting. Ya kayak cerita Ustaz tadi ya. Gosok-gosok kepala kubur kalau macam curhat ya. Curhat di kuburan Ustaz. Allah Akbar. Ini baru satu hadis Ustaz kita baca. Ini udah panjang banget syarahan. Nah, ini. Ini nggak apa-apa Ustaz. Nanti kita lanjutkan. Setiap ada waktu kita lanjut. Wallahu a'lam bisa ilaihil marji wal Kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Ini kita mau belajar cara menggunakan PDF pakai warna-warni. Ustaz, oh ada orang minggu. ada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Coba tunggu. Bismillah. Ustaz Abu Maryam tadi ada kalau masih ada. Ada. Ada nih Abu Maryam. Masih ada, Ustaz?